Suara Tapian, saya beruntung berjumpa dengan orang tokoh, Profesor Doktor. Saya akan nanti perkenalkan namanya. Dia pejabat atau berkarir di fakultas universitas di Kupang. Saya sekarang di kota Kupang. Dia juga ketua PBB. Dia juga pernah menjabat pasca sarjana di Universitas Nusa Cendana di Kupang, bahkan pernah wakil rektor, namanya Profesor Dr. Mangadas Lumanggaol, Horas Babar. Horas. Saya panggil Profesor. Profesor Lumanggaol. Ya, senang berjumpa. Saya bersyukur ini di kota Kupang banyak tokoh-tokoh Batak yang berkarir di kota ini. Salah satunya saya rindu jumpa dengan Profesor Mangadas Lumanggaol. Tolong cerita, Profesor, bagaimana dulu kisahnya bisa berkarir di universitas? Saya kira lama ya. Saya dengar juga sudah 30 tahun. Ya. Bahkan terakhir menjabat di Kementerian Pendidikan ya. Cerita, Profesor. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Memang saya di Kupang ini sudah cukup lama. Bagaimana ceritanya sampai bisa saya di Kupang ini? Dulu kebetulan saya kuliah di Universitas Negeri Medan. Saya merupakan salah satu mahasiswa yang mendapat beasiswa yang namanya TID, beasiswa tunjangan ikatan dinas, di mana penerima beasiswa itu secara otomatis akan ditempatkan menjadi dosen perguruan tinggi negeri jika indeks prestasinya lumayan bagus. Oleh sebab itu waktu itu setelah lulus, karena IP saya lumayan bagus, saya langsung ditempatkan di Universitas Nusa Cendana. Itu ceritanya saya datang di Kupang ini. Dan kemudian setelah di Kupang ini memang dulu salah satu selalu cita-cita saya adalah langsung saya tidak mau ketinggalan, saya bertekad untuk meningkatkan kualifikasi saya. Oleh sebab itu sekitar 6 bulan saya bertugas sebagai pegawai negeri sipil di sini. Tahun 92 saya sudah melanjutkan studi Universitas Gajah Mada. Kemudian sekitar tahun 98 bulan Juli juga saya sudah langsung melanjutkan studi di Curtin University di Perth, Australia. Sehingga dengan demikian cita-cita saya memang dulu saya harus bisa mencapai gelar doktor dalam usia muda. Bahkan sampai profesor. Ya, sehingga sekitar umur sekitar 35-an, kalau tidak 34 itu saya sudah memang sudah doktor. Sehingga berdasarkan prestasi akademik tersebut, saya memang cukup lama juga berkarir di bidang pemerintahan, terutama di universitas. Saya mulainya karirnya secara bertahap. Saya mulai dulu jadi ketua jurusan. Kemudian saya menjadi wakil dekan, 4 tahun wakil dekan, menjadi dekan. Kemudian saya wakil rektor, direktur pasca sarjana, dan terakhir saya menjadi kepala lembaga layanan pendidikan tinggi yang kita kenal dengan istilah koordinator perguruan tinggi swasta wilayah 15 Nusa Tenggara Timur. Itu kira-kira gambaran singkat saya, karir saya selama di NTT di Nusa Tenggara Timur ini. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya diberikan waktu dan kesehatan bisa memberikan kontribusi. Walaupun ini bukan kampung halaman kita, saya rasa saya memberikan kontribusi dalam pengembangan pendidikan, khususnya pendidikan tinggi di wilayah Nusa Tenggara Timur ini. Kira-kira begitu. Demikian fokus menjadi dosen, berkarir di pendidikan, tidak pernah memilih karir lain, terus sampai jejak dan pencapaian yang luar biasa wakil rektor itu ya. Iya, iya. Bisa cerita, Profesor, lahir di mana, besar di mana, ya, atau jangan-jangan lahir di Kupang sebenarnya? Saya ini lahir kampung kita di Bakara Marbundolok. Saya di Hubang Hasudutan. Hubang Hasudutan. Ya. Kemudian saya SMP di sana. Kemudian saya melanjutkan studi SMA di SMA Negeri 5 Medan.
kemudian masuk ke Universitas Negeri Medan, setelah lulus sarjana baru ke Kupang ini. Unimed Medan ya sekarang? Ya, Unimed Medan sekarang ini. Lalu UGM, lalu ke Curtin University di Perth, Australia. Jadi memberikan waktu yang cukup banyak kepada saya berkarir di bidang pendidikan tinggi, dan saya segera enjoy dan cukup juga. Dan terakhir jabatan saya adalah sebagai kepala LLIT, kepala lembaga layanan pendidikan 2015. Saya mengurusi sekitar 60 perguruan tinggi di NTT ini. Bagaimana waktu itu saya berupaya setugas tenaga supaya kualitas pendidikan tinggi di Nusa Tenggara Timur ini bisa menjadi lebih baik. Seperti kita ketahui bahwa NTT ini kan secara umum ya artinya tertinggallah di beberapa wilayah di Sumatera dan Jawa. Oleh sebab itu saya memang waktu itu dengan segala keterbatasan, maka saya bertekad dengan didukung oleh pemerintah daerah termasuk Pak Gubernur dengan Bupati di NTT, kita berupaya, saya berupaya juga untuk bagaimana pendidikan tinggi di NTT ini bisa lebih baik. Jadi kita memang tantangannya tentu lebih berat, tapi kita tidak mau menyerah, kira-kira begitu. Profesor, pernah saya dapat semacam rangkaian kalimat begini, sihir pembangunan itu adalah pendidikan, solusi kemajuan itu adalah pendidikan, orang ingin maju adalah pendidikan. Sebagai orang yang hidup atau menghidupi pendidikan, apa kira-kira kiat rahasia yang ingin Profesor sampaikan agar kita sadar menjadi manusia pembelajar? Memang benar, kalau zaman dulu memang teknologi belum bagus, maka kualitas pembangunan itu ditentukan oleh sumber daya alam. Tapi itu zaman dulu. Zaman sekarang adalah bagaimana suatu bangsa bagus itu sangat ditentukan oleh pendidikan. Kita lihat saja misalnya contoh seperti Singapura, misalnya dia tidak mempunyai sumber daya alam, dia mempunyai sumber daya manusia yang bagus. Oleh sebab itu, maka sekarang memang fokus kita kepada masalah kualitas pendidikan. Ini tentu saja kita juga orang Batak harus perhatikan ini, kan begitu. Kita jangan sampai menurun. Kita misalnya saya waktu pertemuan di Jakarta juga dengan teman-teman orang Batak di BBB, saya sampaikan di situ, jangan sampai misalnya anak Kokido Hamorau Diau itu masalah pendidikan itu kita menurun, karena saya sedikit jangan sampai ini karena saya melihat ya, kenapa zaman kita dulu itu semua anak-anaknya itu mengikuti pendidikan tinggi walaupun petani, dan inilah yang menyebabkan orang Batak itu unggul. Oleh sebab itu saya juga memang harapkan ini harus dipompa terus sehingga kemampuan kita itu dalam menyekolahkan anak itu jangan sampai menurun di kalangan orang Batak. Tentu saja sama dengan teman yang lain bisa merantau kemana-mana di Indonesia bahkan ke luar negeri, tentu saja disebabkan oleh ketekatan kuat tekad orang Batak itu untuk menempuh pendidikan selain usaha bekerja keras. Itu sangat menentukan. Bukan lagi zaman sekarang sumber daya alam. Sumber daya alam itu zaman dulu. Teknologi sekarang SDM yang harus diperhatikan. Ya. Tadi bicara Batak itu, saya menarik ingin bertanya lebih dalam sih. Kita sebenarnya tercerahkan karena pendidikan juga. Sending, mau tidak mau kita harus akui membawa kemajuan lewat pendidikan. Ya. Tapi ada satu semangat lagi di orang Batak saya lihat, jiwa merantau, berpetualang, juga ingin mandiri di bukan hanya di kampung halamannya. Contohnya di Kupang ini, Profesor, saya temukan banyak orang-orang Batak. Saya kenal kebetulan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, Derman Naban, ada Ketua OJK Manado, bahkan banyak. Ada jaksa, ada pengacara, ada pengusaha. Apa kira-kira bisa kita bagikan militansi kebersamaan orang Batak di Kupang? Pertama, seperti saya katakan tadi, sebetulnya kelebatan orang Batak itu, apakah dia lebih pintar dari suku lain? Dia sebetulnya belum tentu. Kenapa saya bilang itu orang Batak itu lebih agak menonjol? Yang pertama adalah semangat juang, pantang menyerah itu yang saya lihat melebihi dengan suku-suku lain. Itu kita harus akui, artinya tidak perlu transmigrasi. Transmigrasi itu nggak laku sama orang Batak. Tanpa disuruh pun dia akan cari tempat di mana dia lebih baik. Kemudian juga yang menyebabkan itu adalah militansi orang tua untuk menyekolahkan anak. Itu salah satu kehebatan orang Batak. Akibat dari petani-petani dulu yang di kampung itu menyekolahkan anaknya pendidikan tinggi, mereka bisa
merantau kemana-mana menjadi pejabat, ada seperti di Kupang atau di daerah lain. Jadi ini yang mau kita tekankan juga kepada generasi muda, terutama orang-orang tua juga. Memang hal-hal seperti ini yang mengakibatkan kita itu lebih mampu itu tidak boleh, bahkan harus lebih ditingkatkan. Sehingga kita ini terus terang saja kan tantangan-tantangan kepada orang Batak itu kan besar. Kalau kita, saya sudah bilang kemarin itu, kalau kita hanya mempunyai kemampuan biasa-biasa saja tidak akan mungkin terpakai di negara ini. Bagaimana sekarang kita punya kelebihan dari orang lain, itu yang harus diusahakan. Kelebihannya di mana? Tidak bisa lebih pintar, lebih bekerja keras. Lebih bekerja keras. Saya bilang ke mahasiswa saya, kalau orang kau kurang pintar, orang baca 1 kali, baca 20 kali bila penting. Pasti lebih pintar dari yang pintar. Kalau dia baca 1 kali, kita baca 20 kali. Artinya tekad-tekad ini yang harus kita dorong ke depan, sehingga generasi kita itu tetap menjadi generasi yang unggul dipakai di negara ini, karena sekarang kan persaingan akan semakin tajam, terutama di revolusi industri 4.0 ini. Saya sudah katakan teknologi berubah cepat, jenis pekerjaan akan mengalami perubahan dalam waktu singkat, banyak pekerjaan akan hilang. Kita harus beradaptasi. Anak-anak Batak itu harus tidak boleh ketinggalan. Kalau kita tidak antisipasi itu, maka kita akan tertinggal dari orang-orang lain. Baik, Profesor, pertanyaan terakhir. Ya. Saya dengar Profesor juga menjadi ketua PBB. Ya. PBB ini kan kita tahu di mana-mana sekarang semacam organisasi yang dibanggakan orang Batak karena sifatnya sosial, terutama membantu orang-orang berduka begitu. Di Kupang bagaimana, Profesor? Ya, saya memang ketua PBB Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita lihat ya PBB ini ya. Terang saja secara nasional kita lihat memang keterlibatan elit-elit Batak yang tingkat level atas tidak terlalu besar. Tapi saya lihat di lapisan bawah itu kegiatan-kegiatan suka duka di tengah masyarakat itu banyak kehadiran PBB. Oleh sebab itu saya tertarik dan kita juga menerapkannya di NTT. Jadi kita terbit seperti misalnya kemarin ada corona, kita PBB di sini melakukan vaksinasi beberapa kali kepada masyarakat, bukan hanya kepada orang Batak, juga kepada orang-orang masyarakat sekitar di NTT. Karena ini adalah kegiatan sosial, maka saya juga bersedia dan ingin ikut serta dalam meningkatkan kemajuan organisasi pemuda Batak Bersatu ini. Karena ini penting untuk masyarakat kita, di samping juga untuk sebagai menjalin kekeluargaan, budaya, bagaimana anak kita terutama yang di perantauan di NTT ini menjadi memahami budaya Batak, bagaimana persaudaraan dibangun nasional Batak, itu juga harus kita pikirkan sehingga mereka menjadi orang-orang Batak yang paham akan budaya, walaupun misalnya jauh dari kampung halaman, tidak meninggalkan budaya Batak. Jadi di samping sosial kita juga mengembangkan budaya dan juga bisa bermanfaat kepada masyarakat, bukan hanya masyarakat orang Batak yang ada di NTT, karena kita juga sudah buka beberapa di kabupaten, tapi juga bisa memberikan masyarakat kepada masyarakat tempat kita merantau ini, sehingga kehadiran orang Batak itu di perantauan dimanapun dia berada memberi manfaat kepada suku yang bukan kampung halaman kita. Kira-kira itu sangat penting saya kira bagi kita yang perantau-perantau itu. Terima kasih Profesor atas waktunya. Demikian sahabat Suara Tapian bincang-bincang kami dengan Profesor Dr. Mangadas Lumuan Gaul. Terima kasih sudah menyaksikan bincang-bincang ini. Terima kasih.